Selamat siang Pak Risang. Siang, Mbak. Ya, apa kabar nih Pak Risang nih? Baik. Agak Oke. sedikit ngantuk soalnya dari pagi hujan ya, Bu. Iya benar Bapak, hujan. Ibu, ya. Hujan-hujan. Ini kita tips-tipsnya sambil ala-ala talk show ya Pak. Gak apa-apa, nanti kalau itu saya berdiri kalau. Oke, siap. Oke, Pak Risang mungkin bisa diceritain dulu nih terkait sebenarnya apa itu warung sembako, mungkin ada yang belum tahu atau apa, mungkin Pak Risang bisa. Oke, saya kalau sekarang saya boleh berdiri. Oh, ya, boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan, Bu? Kabarnya, Pak? Sehat? Sehat. Dari sini yang paling jauh rumahnya mana? Ada yang di lebih dari 10 kilo nggak? Di mana, Bu? Oh, Pulau Gadung, jauh. Kok lebih dekat Kelapa Gading ya? Iya, Bu. Terus mana lagi? Cibubur. Wah, lebih dekat Pasar Rebo, Bu. Pak? Ben Hill. Oh, Ben Hill, lebih dekat ke Kelapa Gading juga ya, arahnya ke sana ya. Oke, makasih ya Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Hujan pasti macet, ya kan? Demi mau mendengarkan cerita sedikit dari saya ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini itu sebenarnya nggak cocok nih kalau bahasanya tips membuka warung sembako, karena sebagian besar katanya tadi sudah punya warung ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang punya usaha lain selain warung, ada nggak Bapak Ibu? Kan tadi berarti ada yang belum punya usaha, ya nggak? Ada yang punya usaha tapi selain warung nggak? Ada. Apa, Bu? Makanan, catering, atau apa? Atau jual kue-kue seperti itu, atau benar-benar membuka catering? Oh, snack ya, snack gitu. Jualnya pagi atau dititipin atau apa? Oh, 24 jam. Wah, luar biasa ya Ibu ini. Hebat. Kebetulan kalau saya itu sudah tahu ya Bu nama saya ya. Nama saya Risang panggilannya. Kalau saya di Lotte itu kebetulan bekerjanya di kantor pusat di Lotte Grosir Pasar Rebo. Saya pegang partnership Bapak Ibu. 2 hari yang lalu saya membawakan acara seperti apa, diundang juga oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan beberapa tips terkait dengan keberlanjutan warung di dunia di era digitalisasi sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Di Bogor kemarin kebetulan saya diundang oleh Kementerian Perdagangan sebagai narasumber juga untuk memberikan beberapa tips lah terkait usaha warung ini. Nah, kebetulan di Lotte itu saya pegang untuk yang baru mau buka warung nih Bapak Ibu. Jadi kita itu di Lotte punya 2 program. Yang pertama minimarket sama warung. Kalau Bapak Ibu bisa cek di YouTube itu ada Ayo Bisnis, O-nya 3. AYO, O-nya 3, bisnis. Nah, di situ adalah contoh beberapa program yang sudah kita develop Bapak Ibu. Memang yang masih menjadi PR adalah karena sistem kerjanya kita itu masih sifatnya kemitraan. Beda dengan franchise ya Bapak Ibu ya. Kalau kemitraan semuanya itu dihandle oleh masing-masing mitra, artinya yang bekerja sama kita. Ya kalau Bapak Ibu belum punya usaha, kerja sama-sama kita, Bapak Ibu otomatis bertanggung jawab penuh terhadap toko tersebut, baik dari segi operasional, penentuan harga, sampai dengan keuntungan dan lain-lain, itu semuanya milik Bapak Ibu. Jadi kita punya 2 program, sebenarnya dulu 3. Yang pertama itu rombong Bapak Ibu, tahu nggak yang gerobak merah itu? Karena sekarang zamannya sudah berubah, kita sudah tidak bikin program itu. Program itu hanya kita sediakan untuk program CSR. Jadi perusahaan besar-besar itu saya tawarin, Pak mau nggak nyumbang buat masyarakat untuk bikin usaha. Nah itu biasanya saya datengin perusahaan besar untuk nawarin itu yang akan diberikan ke masyarakat. Alhamdulillah Bu, tahun lalu 2023 lalu saya itu minta Bank Indonesia mengusulkan kepada Bank Indonesia untuk membuat program CSR berupa rombong. Total yang diberikan ada 1.000 orang yang mendapatkan rombong tersebut.
Lalu di sisi lain saya juga mengajukan, Pak, kondisi perekonomian sedang tidak baik, bisa enggak toko-toko customer saya dibantu. Kebetulan juga akhirnya di-approve proposal saya 2000 warung customer Lotte Grosir terpilih itu mendapatkan suntikan modal berupa barang senilai 5 juta satu orang. Jadi hebatnya bekerja sama dengan Lotte Grosir itu, Bu, karena saya bisa mengusulkan dan mendapatkan bantuan untuk customer kita. Itu sekilas tentang pekerjaan saya di Lotte, ya. Terus terkait dengan program tadi, Bapak Ibu, kita punya dua. Sekarang tinggal minimarket sama warung. Nah, kalau yang minimarket itu tampaknya sudah seperti Indomaret atau Alfamart, si merah dan si biru lah, ya kan? Tentunya modal yang yang harus harus disiapkan itu nominalnya agak lumayan fantastis lah, ya kan? Itu biasanya startnya dari 100 jutaan. Yang punya warung tadi siapa? Angkat tangan, Bapak Ibu. Bentuknya seperti minimarket atau warung biasa? Oh, warung biasa. Ada yang bentuknya minimarket nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau yang warung itu startnya cuma 55 juta rupiah saja, Bapak Ibu. Jadi memanfaatkan garasi rumah atau kamar yang tidak terpakai dijebol, biasanya dibuat warung. Tentunya warung ini konsepnya sudah berbeda nih dengan warung-warung tradisional yang Bapak Ibu sering kunjungi. Apa perbedaannya? Sudah memakai rak model minimarket. Kalau warung tradisional bentuknya begitu masuk depannya etalase kaca, Bapak Ibu. Kalau orang mau beli, wah Bu beli gitu kan, ya enggak. Jadi customernya itu interaksinya terpotong sampai situ. Jadi komunikasinya cuma Bu beli. Nah, barangnya apa? Ya barangnya yang kelihatan aja di depan. Nah, kalau warung yang kita punya, kita sebut dengan kiosgo ya namanya, Bapak Ibu. Bentuknya sudah seperti minimarket, rak terbuka. Jadi orang itu bisa melihat barang kita satu persatu, muter gitu. Nah, itu ukurannya 3x4. Ya, 3x4 senilai 50 juta sudah dapat rak dan barang dan POS tablet bentuknya. Kenapa kok harus ada POS tablet? Siapa yang warungnya sudah menggunakan pencatatan menggunakan sistem? Angkat tangan. Sudah, Bu? Sudah tahu berarti omset hariannya berapa ya? Nominalnya berapa, keuntungannya berapa? Ibu ngedit sendiri harganya, harga modal, harga jual. Oke. Udah bagus, Bu, berarti. Nah, ini tipsnya untuk yang tadi kenapa kok harus ada POS dinilai 55 juta itu. Saya mau cerita sedikit. Dulu waktu saya lulus SD, rumah saya kan di Bekasi sini, Bu, di dekat Sumarekon. Itu saya ikut bapak saya itu sampai umur 12 tahun. Lalu saya pindah ke kampung ikut bude. Bude saya punya warung. Setiap pagi saya mau berangkat sekolah, itu saya selalu dikasih uang saku. Karena saya mampir ke warungnya kan, dikasih uang saku. Ngambilnya dari laci. Nilai uang saku. Terus sebelum saya mau pamit, itu masih leleh sebentar. Ambil roti. Ya kan? Tahu nggak, Bu, apa yang terjadi? Barang habis, duit habis, tutup warungnya. Setelah saya remaja sampai saya kuliah, akhirnya saya baru sadar ternyata saya salah satu faktor yang menyebabkan bude saya bangkrut. Nah, akhirnya kok delalah ya, bahasa Jawanya tuh delalah. Kerjanya saya di dunia retail gitu. Dulu awal saya kerja sebenarnya nggak di Lotte, Bapak Ibu. Pertama saya masuk kerja tuh di Indomaret.
Di Indomaret saya 3,5 tahun nyebrang ke Lotte. Di Lotte, di Indomaret saya pegang toko, operasional toko. Jadi memang kenapa kok saya akhirnya punya pemikiran ketika saya di Lotte, ketika ada orang mau buka warung harus ada POS, karena di Indomaret saya selalu diajarkan terkait SOP tentang operasional toko. Kalau yang namanya orang beli kamu harus struk, nggak boleh tuh customer nggak dikasih struk, ya nggak. Makanya kalau selalu ada tulisan tidak dapat struk gratis, benar nggak Bapak Ibu? Karena duitnya bisa dimasukin kantong sendiri Bapak Ibu. Nah itu yang tidak boleh. Makanya bagi warung yang sudah menetapkan pos POS tadi itu sudah bagus. Yang kedua, berarti kan itu kita mendisiplinkan diri ya Bapak Ibu ya terkait dengan POS tersebut. Yang kedua, kita bisa mencatat produk semua yang masukin di situ. Nah di sistem kita itu kita bisa tuh barang dari luar tidak harus dari Lotte dimasukin ke situ. Contoh kerupuk, kerupuk itu kan Lotte nggak jual, ya, yang kalengan biru. Ada orang nitip bu, nitip kerupuk, bisa dimasukin di situ. Tinggal diinput kerupuk satunya modalnya berapa, jualnya berapa. Nanti total hari itu kejual berapa akan ketahuan. Terus selanjutnya, kalau misalkan yang jaga bukan ibu kebetulan ke toilet. Kalau warung tradisional yang etalase tadi, anaknya yang jaga tuh, cuman biar nggak dimaling, ya nggak sebenarnya. Begitu customer datang, beli rokok dong sebungkus, tuh mamanya lagi di toilet Pak, bisa tunggu sebentar nggak? Kabur tuh customer. Ya nggak Bapak Ibu? Nggak jadi beli, dia mending ke warung sebelah yang ada, karena dia ada kebutuhan yang dia harus segera ini. Makanya kalau dengan POS, anaknya tinggal ngetik, oh rokok gudang garam filter 1 bungkus masuk, ya nggak Bapak Ibu? Nah itu kita ada paket senilai 55 juta untuk ukuran 3x4 ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya usaha, nanti silahkan hubungi Mas Ridwan tuh yang baju itu tuh Bu. Nah yang ganteng. Nah yang baju batik putih itu Bapak Ibu nanti bisa dibantu untuk disurvei lokasinya, bagaimana, apakah sesuai tidak, cocok tidak. Tapi kebanyakan kalau warung itu biasanya sangat seksi Bapak Ibu, karena banyak sih Bu kelebihan warung. Jadi kalau disuruh membedakan antara warung, saya mending membedakannya warung sama minimarket. Kenapa? Perbedaannya itu simpel Bu. Ada yang bisa bantu nggak? Perbedaan antara warung sama minimarket. Halo? Bantu saya jawab. Halo? Coba Ibu, saya samperin Pak. Samperin Mbak, samperin. Ibu namanya siapa Bu? Saya Wening dari Bekasi. Iya. Kalau warung itu identiknya tradisional Pak, sistemnya juga kan tadi bilang tradisional juga. Iya. Depan pasti ada etalase. Kalau yang supermarket kayak Alfa itu kan udah pakai rak-rak kayak gitu. Terus sistemnya juga udah POS juga. Oke. Terus ada lagi nggak Bu? Pasti kalau misalnya barangnya bisa kelihatan kalau yang di supermarket. Kalau di warung biasanya kan barangnya di belakang etalase. Iya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi ya Bu kira-kira yang membedakan, yang kelihatan mata nih, kelihatan oh itu warung, itu minimarket, itu apa? Biasanya sih dari tatanannya pasti rapi ya kalau supermarket, eye catching lah gitu. Okay. Kalau warung biasanya kalau nasional ya numpuk-numpuk aja gitu. Kios go nanti Bu, bentuknya kayak gini loh, menarik Bu. Maksudnya bentuknya sudah seperti minimarket. Lalu apa yang membedakan antara warung kiosku dengan minimarket? Ya pasti satu barang bisa dilihat, terus bisa eye catching juga. Terus pasti kan kalau harganya mungkin bisa kompetitif lah sama supermarket mungkin. Ya kita juga nggak tahu punya sistemnya kan belum tahu kayak. Oke. Nah, untuk perbedaan yang paling kelihatan antara warung dengan minimarket itu sebenarnya satu Bu. Apa coba? Pintu kaca. Oh iya. Jadi kalau nggak pakai pintu kaca itu namanya warung. Oh iya.
mau apapun tuh warung, mau ditulisin Indomaret apa-apa, kalau itu nggak pakai pintu kaca sebutnya warung. Berarti pakai AC emang enggak dong Pak? Iya, betul. Itu otomatis Bu, Satpol PP kalau melihat nggak pakai pintu kaca, ya udah lewat. Tapi kalau pakai pintu kaca tanyain, coba lihat kamu narik PPN nggak? Mana izin gangguan, izin IMP, macem-macem, wis ribet pokoknya. Tapi kalau warung nggak usah ribet, ya nggak? Yang kedua, apa perbedaannya? Apa Bu? Kalau di Nih, warung nih. bisa ngutang, Iya. kalau di Indomaret atau Alfamaret tidak bisa ngutang cash. Bisa Bu, utangnya bisa pakai kartu kredit tuh ngutang loh. Oh, pakai ngutang Beda, loh. beda. Loh, bahasanya ngutang kan? Ya, tapi beda. Apa? Bedanya apa? Sama-sama bayarnya. Kalau warung nggak ada kartu, kalau di lote ada kartu. Ada Bu, kartu KTP ninggal kan? Ya nggak kalau ngutang. Ini, oke. Nah, bisa bawa mobil mah ya kan. ini sama dengan kemarin minggu lalu saya di Pasar Rebo juga membawakan seperti ini, jawabannya sama, bisa ngutang. Emang banyak diutangin ya Bu? Kayaknya gitu Pak, banyak yang ngutangin. Bedanya warung itu satu Bu, bisa ngecer. Indomaret bisa ngecer rokok nggak? Hah? Datang ke Indomaret, Mas saya mau beli rokok setengah bungkus. Suruh pulang. Ya nggak? Padahal margin terbesar ketika jualan rokok itu saat ngecer. Asalkan yang jaga nggak ngerokok ya, pasti diambilin satu-satu takutnya. Kalau stok opnamnya nggak kenceng, takutnya bisa diambilin. Terus di Indomaret itu jualannya, maksudnya di minimarket itu jualannya tidak sampai sasetan gramasi terkecil, tapi warung bisa. Bener nggak? Pernah nempuh sampo saset di Indomaret atau apa enggak? Jangankan sampo, deterjen saset aja nggak ada. Bener apa bener? Nah itu kelebihannya dari warung. Terus yang ketiga apa Bu? Kira-kira Iya. apa Bu? Kenapa? Tidak kena HET. Di Lotte itu jual gula harus 17.000. Berapa sekarang? Gula 17. Gula 16.000. 16.000. Iya. Di warung sampai 17.000, ada yang 18.000, ada yang 19.000. Ya enggak? Beras, ya enggak? Di Lotte itu SPHP cuma 54.500 ya? Iya betul, 54.500. 54.500. Ibu kalau jualan beras itu ngecerin 1 liter sekarang udah sampai 17.000 loh. Bener enggak? Itu keunggulan warung Bapak Ibu. Saya mau cerita sedikit. Ada pekerja yang gajinya bulanan, ada pekerja yang gajinya harian. Kira-kira banyak mana Bu? Sama yang pekerja harian sama pekerjanya itu bulanan? Banyak yang harian. Itu tuh punya gaya belanja yang berbeda sama yang pekerjaannya bulanan. Gajinya, kalau kerja bulanan itu begitu gajian langsung ke Lotte atau kemana, dia belanja buat 1 bulan. Yang harian enggak Bu. Dia itu misalkan gajinya 150.000 satu hari. Sehari itu 50.000 dapat apa? Nah, warung itu benar-benar sangat membantu mereka. Contoh, beli rokok bisa ngecer, beli 3 batang. Mau nyuci baju, beli saset. Mau beli telur bisa beli 1/4. Mau beli beras beli 1 liter. Mau beli minyak ada yang ukuran 500 gram atau yang model cup, bener kan? Itu 50.000 sudah berarti buat mereka sehingga bisa hidup untuk hari itu. Nah,
pergeseran ini benar-benar nyata dan terjadi Bu di masyarakat. Jadi kenapa kok bisnis warung itu sangat seksi ya tadi? Barang yang ada di warung itu kan masuk tradisional, Bu. Itu barang yang tershare di pasar tradisional. Contoh nih, barang apa ya? Kecap lah. Kecap nih. Yang muncul di Lotte, di Hypermart, di Transmart, dari total produksi 100% pabrik, itu cuman 15% yang masuk di modern. 85% itu semua ada di pasar tradisional. Gitu. Jadi warung ini benar-benar sangat seksi. Jadi bagi yang mau belum punya usaha, mau buka warung, cash flow hariannya itu sangat-sangat menjanjikan lah. Asalkan tadi perhitungannya tepat, mulai dari sourcing produknya harus tepat, barang yang dijual itu harus ditentukan sesuai dengan area lokasinya, ya kan? Kan ada tuh yang areanya itu kalau mereknya Aqua nggak laku, tapi yang laku Le Minerale, ya Bu ya. Deterjen aja itu ada yang Soklin, ada yang Daya, ada yang Rinso atau Attack. Tergantung rumahnya, ya nggak Bu? Nah itu bener-bener harus dipilih dan dipilah. Ketika ibu cuman punya warung ukuran 3x4. Terus ada lagi nih cara untuk menambahkan revenue-nya warung atau pendapatan. Bapak Ibu harus melek dengan digitalisasi. Kalau tadi kita kasih support tablet, harapannya Bapak Ibu bisa jualan virtual produk. Karena bagaimanapun yang namanya jualan virtual produk itu contohnya apa sih? Pulsa, token listrik, tagihan, transfer, gestun, ya nggak, dan lain-lain. Itu sebenarnya bank-bank itu sudah punya itu Bu, keagenan kayak gitu loh. Kayak kalau Mandiri agen BNI, kalau BNI agen BNI 46. Ya enggak, BRI Briling, ya kan, contoh-contohnya seperti itu. Ibu silahkan, sudah mulai untuk yang punya warung, saya pengen jualan, gimana caranya? Itu harus mulai. Karena apa? Bayangin, kalau minyak itu kita jualan aja untungnya paling 100 perak Bu di sini. Tapi jualan pulsa 10.000 untungnya bisa 2.000. Bener nggak? Apalagi yang gesek tunai itu bisa 5.000. Saya punya customer, dia itu punya 15 cabang agen Briling. Bayangin Bu, 15 cabang agen Briling. Itu sampai dia punya macam-macam lah. Dari cuman itu Bu. Karena bagaimanapun itu tetap dibutuhkan ternyata. Contoh, mohon maaf ya, ART itu ternyata mereka tidak punya rekening. Kalau dapat gaji cash, ngirimnya ya lewat situ ternyata. Beli pulsa ya masih ke sana beli. Kalau yang punya smartphone itu tinggal buka M-banking atau apa, udah beli pulsa sendiri pasti masuk, ya nggak? Lah kalau mereka nggak melek kayak gitu, harus difasilitasi dengan seperti itu. Itu bisa menjadi peluang bagi warung-warung tradisional mendapatkan revenue tambahan, pendapatan tambahan. Nah, kalau bisa dirangkum, sebenarnya tips untuk membuka lokasi itu, membuka warung itu yang pertama itu lokasi. Jadi lokasi itu, kalau warung itu sebenarnya tidak perlu yang parkirannya lebar, terus luas, tidak perlu. Bisa mulai starting dari yang kecil. Mungkin kalau di Bekasi ini banyak banget sih Bu sebenarnya yang bisa menjadi acuan kalau buka warung itu kayak gini. Kalau di tempat saya itu di Jalan Raya Perjuangan Bekasi itu, di situ ada 2 warung yang jaraknya tidak jauh tapi yang punya 1 orang.
ukurannya nggak besar, hanya 3 kali 10 mungkin ya, karena dia cuma 3 meter, 3,5, ke belakangnya panjang. Sehari omsetnya 9 juta. Sehari omsetnya 9 juta. Jualnya apa? Macam-macam tadi yang kita sudah bahas, termasuk virtual product. Nah, ini sebenarnya menjadi inspirasi saya kok kenapa ya? Justru warung ini lebih seksi daripada minimarket. Dan itu Bu, jarak 50 meter ada Indomaret sama Alfamart. Hebat kan berarti? Ada Indomaret, Alfamart, dia masih dapat omset 9 juta. Nah, ada yang omsetnya lebih dari itu sehari? Hah? Belum ada kan? Bisa dicontoh Bu. Jadi enggak? Enggak, warung. Kalau agen kan beda Bu, saya juga bisa ngeliat dia barangnya pasti enggak, dia jualannya satuan. Berarti agen ya? Warung Madura kali. Nah, warung Madura. 24 jam. Warung Madura. Itu sebenarnya saya banyak belajar sih dari dia. Caranya bagaimana dia mengelola warung, pemilihan produknya seperti apa gitu. Itu harus banyak-banyak tuh Bu belajar dari mereka sebenarnya. Karena dia berusaha menjual apapun yang ada di warung. Kadang depan ada bensin, bener nggak Bu? Ya nggak? Berasnya Semua bermacam harga. Beras. beras bermacam-macam harga. Telur aja Bu, itu mulai dari telur ayam sampai telur puyuh. Kampung telur ayam ada yang negeri kampung, masih ada telur puyuh. Udah gitu rokoknya macam-macam. Gitu. Berapa Bu? Iya. Karena apa? Omset targetnya. Terus tadi saya udah bilang lokasi ya Bu, lokasi. Yang kedua modal. Modalnya ini harus Ibu kalkulasi sendiri. Kalau warung Madura itu saya tanya walaupun tradisional ternyata agak besar juga modalnya, sekitar 70-an sampai 80 juta. Mungkin termasuk sewa tempat kali ya. Karena sewa tempat dia memang lokasinya harus di pinggir jalan gitu. Jadi memang mungkin agak mahal di situnya kan. Terus habis itu setup sama barangnya habisnya mungkin sekitar totalnya 80 juta. Tapi kalau yang saya cerita, Ibu kan sudah punya tempat, jadi tidak perlu sewa karena memanfaatkan garasi rumah. Oke, itu dari lokasi. Yang kedua modal, ya kan? Yang ketiga, ya kan? Itu pemilihan produk. Jadi tadi pemilihan produknya harus disesuaikan dengan lokasi Bapak Ibu usaha. Jangan sampai pemilihan produknya itu di area situ tidak jalan, karena itu akan membebani sebagai barang expired kan nantinya. Ya enggak? Terus yang keempat itu apa namanya? Sebentar, saya tak melihat contekan saya dulu nih Bu. Harus niat. Jadi kemarin setelah saya bagiin bantuan, bayangin Bu, tak bagiin bantuan satu nilainya kalau rombong tuh 21 juta. Tak cek 3 bulan itu sudah ada yang malas-malasan ogah-ogahan. Karena apa? Sehari dapatnya 100.000, 200.000. Ada yang dapat 50.000, 75.000. Mas saya dapat kayak gini, dapat apa gitu. Lah itu kan berarti sudah nggak punya niat, ya nggak? Kalau dia punya niat harusnya dia kembangin, ya nggak? Jangan malu untuk mengembangkan warungnya Ibu. Contoh yang bagus saya lihat itu di beberapa warung itu malah paginya jualan sayur. Udah ada yang nganterin sayur tuh subuh-subuh, ya kan? Paginya udah jualan sayur, jadi udah lengkap. Tambah sarapan, udah ada gorengan dan macam-macam. Artinya apa? Dia melakukan diversifikasi usaha. Jadi jangan malu kalau punya warung, apalagi lokasinya strategis, kok nggak dimanfaatkan? Ya.
Setelah itu terakhir penambahan virtual product tadi, Bapak Ibu harus melek teknologi lah. Yang nggak punya smartphone siapa? Punya semua loh. Nah itu harus dipakai dan digunakan sebagaimana mestinya. Ya kan? Jadi 4 tips saya itu, terus silahkan kalau Bapak Ibu yang punya warung segera dikembangkan, yang belum punya kalau mau join untuk usaha warung, ayo join, nanti kita belajar bareng. Itu aja sih dari saya Mbak Riana. Oke, terima kasih Pak Risa. Ya, mungkin Bapak Ibu